Setelah sebelumnya saya sudah membahas mengenai fungsi dari penggunaan shortcut keyboard untuk mempersingkat pekerjaan kita dalam menggambar di AutoCAD, yaitu shortcut keyboard yang masuk dalam kategori perintah draw dan modify. Maka pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai tombol penting shortcut keyboard AutoCAD lainnya yang tidak dikategorikan dalam perintah draw dan modify. Nah, ini saya sudah merangkumnya, ada sekitar 27 buah. Tetapi sebenarnya masih banyak perintah keyboard lain yang tidak saya sebutkan karena pemakaiannya jarang dalam menggambar. Ya, nah, yang saya anggap penting saja maka sudah saya rangkum seperti ini dan akan kita bahas satu persatu, dan tentunya seperti biasa saya tidak akan membahas secara rinci dan detail mengenai settingan-settingan dari perintah keyboard ini. Saya hanya membahas contoh penggunaannya saja karena kalau kita bahas secara detail akan memakan waktu yang lama. Oke, langsung saja kita mulai. Dari yang pertama ini, nomor 1 ada Quick Call. Perintah keyboardnya Keyse. Fungsinya membuka kalkulator. Kita buka di AutoCAD, lalu kita tekan perintah Keyse pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, bisa dilihat akan muncul kotak kalkulator yang sangat berguna di saat kita menggambar juga. Oke, selanjutnya nomor 2 ada layer. Perintah keyboardnya LA. Fungsinya membuka kotak layer. Oke, kita buka AutoCAD, ketik LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, maka akan muncul kotak layer Properties Manager, dan kita bisa mengatur layer di sini sewaktu menggambar. Selanjutnya, nomor 3 ada Option. Perintah keyboardnya OP. Fungsinya membuka kotak Option. Ketik OP pada AutoCAD, lalu tekan Enter. Nah, maka akan muncul kotak Option yang di sini ada banyak tab yang bisa kita atur untuk keperluan menggambar juga. Misal pewarnaan layar background dan sebagainya. Selanjutnya ada nomor 4 yaitu Dim Style. Perintah keyboard D. Fungsinya membuka kotak Dimension Manager. Kita ketik D pada keyboard, lalu tekan Enter. Akan muncul kotak Dimension Style Manager yang fungsinya mengatur bentuk-bentuk ukuran atau dimensi pada gambar. Selanjutnya ada area. Perintah keyboardnya AA. Fungsinya mengukur luas area. Nah, misal kita di sini ada mempunyai gambar persegi, maka akan kita ukur luas gambar persegi ini dengan menekan AA pada keyboard. Tekan AA, lalu tekan Enter. Lalu kita pilih yang objeknya. Nah, saya ulangi, tekan AA pada keyboard, lalu Enter, lalu kita pilih objeknya. Ini ada kesalahan mengklik objek. Nah, saya ulangi, tekan AA pada keyboard, lalu Enter. Selanjutnya kita klik yang pertama, misal dari bawah, lalu di atas. Nah, lalu seperti ini kita arahkan. Kita klik lagi di sini, lalu kita arahkan di sini. Nah, lalu tekan Enter. Nah, bisa dilihat ini di command ini. Nah, ini commandnya terlalu cepat tertutup. Saya ulangi saja. Tekan AA pada keyboard, lalu Enter. Lalu klik di sudut yang pertama, lalu di sudut kedua. Lalu selanjutnya terus klik di sudut sampai seperti ini. Lalu setelah itu bisa tekan Enter. Maka akan muncul keterangan di bawah kursor ini, bisa dilihat area dan perimeter, luas areanya.
Bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada nomor 6, yaitu dim linear atau DLI. Fungsinya mengukur garis tegak lurus. Kita tekan DLI pada keyboard. DLI. Nah, salah, ini bukan DLI yang saya tekan, DLI. Lalu tekan enter. Lalu ini misal kita ingin mengukur panjang garis lurus ini. Nah, ini panjangnya 813,8. Dan ini bisa kita setting di kotak dimension manager tadi untuk ukuran angkanya apabila terlalu kecil. Misal ketik D lalu enter. Lalu di standar ini kita modify saja. Pilih text height. Misal 50. Oke. Kita ulangi. DLI. Enter. Nah, ini kita blok. Pilih tab anotasi. Pilih yang standar tadi. Nah, bisa dilihat ini ukurannya seperti ini. Lalu misal angka di belakang koma juga bisa di setting. Itu di sini misal 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah seperti ini 2 angka di belakang koma. Lalu untuk ukuran garis tegaknya juga bisa kita tekan DLI, enter. Kita ukur di sini. Nah, bisa dilihat ini ukurannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada nomor 7 atau dimalignate. Perintah keyboardnya DAL, fungsinya mengukur garis miring. Oke, misal kita mempunyai sebuah garis miring seperti ini. Kita mempunyai garis miring, lalu kita tekan DAL untuk mengukurnya. Ini sebagai contoh saja untuk pengaturan kotak dimensinya, karena kita tidak membahas terlalu dalam tentang hal dimensi di sini. Nah, ini ukurannya adalah seperti ini. Oke, ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya ada nomor 8, dim angular. Atau perintah keyboardnya DAN, fungsinya mengukur sudut. Nah, ini misal ada sudut di sini, di persegi tadi. Kita tekan DAN untuk mengetahui sudutnya. Lalu kita klik di sudut yang pertama, lalu di sudut yang di garis yang pertama kita klik, lalu klik di garis yang kedua. Nah, maka akan keluar ukuran sudut seperti ini. Kita perbesar. Nah, ini sudutnya sudah kelihatan adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya ada nomor 9 atau pen. Perintah keyboardnya P, fungsinya menggeser gambar di layar kerja. Nah, misal ini kita tidak mempunyai mouse. Lalu kita ingin menggeser layar kerja tanpa mouse, maka tekan saja P pada keyboard lalu tekan enter.
maka muncul ikon tangan seperti ini, lalu tekan klik dan lalu tekan kursor kiri sambil menahan juga area mouse bawaan di laptop misalnya. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini. Nah, maka akan tampak gambar persegi tadi. Apabila kita geser ke atas misal seperti ini, maka akan tidak tampak lagi garisnya. Nah, ini fungsinya untuk menggeser layar kerja. Nah, seperti itulah kira-kira. Selanjutnya ada zoom nomor 10. Perintah keyboardnya Z, fungsinya memperbesar objek. Nah, ini misal kita ukuran objeknya misal seperti ini, kecil, lalu kita tekan Z pada keyboard. Kita tekan Z pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu kita klik area, kita pilih area yang akan kita perbesar. Misal ini. Nah, gambar akan besar otomatis. Lalu kita tekan Z lagi, Enter lagi. Lalu kita pilih juga area yang akan kita perbesar. Ini misalnya. Nah, maka gambar akan bertambah besar. Nah, seperti itulah kira-kira fungsi Z atau zoom. Setelah itu, nomor 11 ada OSNAP. Perintah keyboardnya OS. Fungsinya menampilkan pengaturan OSNAP. Tekan OS pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, maka akan muncul kotak drafting setting dan langsung dibawa ke objek snap. Untuk kita atur mana objek snap yang kita aktifkan. Selanjutnya nomor 12 ada UCS main. Perintah keyboardnya UC. Fungsinya menampilkan kotak pengaturan UCS. Saya tekan UC pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, maka akan muncul kotak UCS. Di sini ada 3 buah tab. Misal setting. Untuk UCS icon setting ini, maka misal ini adalah arah garis X, Y, atau tegak lurus ini nantinya yang akan disetting di sini. Oke, selanjutnya ada nomor 13, yaitu donut. Perintah keyboardnya DO, fungsinya membuat objek berbentuk donat. Nah, DO ini atau donat sebenarnya kalau di AutoCAD versi terbaru dia sudah ada masuk dalam kategori perintah draw, tapi di AutoCAD lama tidak masuk dalam perintah draw. Misal seperti ini, ketik DO, Enter. Lalu misal kita masukkan diameternya, misal 200, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik, nah, klik lagi. Maka akan muncul donat seperti ini, atau tidak usah kita masukkan diameternya, langsung kita klik. Saya tekan DO, klik di sini. Lalu kita masukkan lagi diameter setelahnya. Misal 200, Enter. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini, tergantung ukuran diameter yang kita buat ketebalannya. Oke, selanjutnya ada nomor 18 atau distance. Perintah keyboardnya DI. Bukan nomor 18, maksudnya nomor 14 ya. Nomor 14, yang 18 ini adalah penomoran di Excel ini. Ini nomor 14 di perintah keyboardnya.
Namanya distance, perintah keyboardnya DI, fungsinya mengukur jarak. Misal jarak ini, ketik DI pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di garis yang akan kita ukur jaraknya. Nah, bisa dilihat di bawah kursor ada keterangan distance 813,80 dan info lainnya juga. Berbeda dengan dimension style langsung tertulis, kalau distance tertulis di bawah kursor untuk sementara saja. Lalu selanjutnya ada mtext, perintah keyboardnya T, fungsinya membuat tulisan. Kita tekan T pada keyboard, lalu enter. Lalu misal kita klik di sini, kita buat kotak teks, maka akan muncul kotak teks seperti ini. Misal kita buat persegi, tulisan persegi. Nah, begitulah fungsinya dari teks ini. Oke, selanjutnya ada nomor 16. Nomor 16 fungsinya text edit. Perintah keyboardnya ED, fungsinya mengedit tulisan. Sebelumnya kita buat teks seperti tadi dulu. Ini bisa diblok tulisannya, diperlebar, dipertebal, dan ukurannya juga bisa dibuat, diatur. Misal 100. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin mengedit tulisan persegi ini. Misal ED, kita tekan ED untuk mengedit teks, lalu tekan enter, lalu klik di tulisan persegi ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ingin menambahkan tulisan panjang. Ini bisa kita tarik. Nah, kira-kira misal seperti ini, maka tulisan menjadi persegi panjang. Atau kita edit lagi, kita tekan, hilangkan tulisan panjangnya, maka ini bisa kita hapus seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira fungsi dari ED atau edit text. Selanjutnya, nomor 17 ada match probe. Perintah keyboardnya MA, fungsinya menyamakan garis dan warna antar objek. Nah, misalnya ini ada dua buah objek. Ini kita ingin membuat objek ini seperti garis putus-putus dengan warna kuning seperti ini. Tekan MA pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di objek garis putus-putus berwarna kuning. Lalu setelah klik, maka kita klik lagi di garis sebelahnya. Nah, maka garis sebelah kiri ini juga sudah sama seperti garis sebelah kanan, yaitu tipe garisnya dari lurus berubah menjadi putus-putus dan warnanya dari putih ikut menjadi kuning juga. Setelah kita ulangi, atau kita ingin membuat sebaliknya. Kita ingin membuat garis putus-putus ini yang dengan objek berwarna kuning menjadi garis tidak putus dan objeknya berwarna putih seperti gambar yang di sebelah kiri. Tekan MA lagi, lalu tekan enter, lalu klik yang di objek pertama, lalu klik di objek kedua. Nah, bisa dilihat objek sudah sama. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja, tidak perlu lagi. Selanjutnya ada nomor 22, yaitu insert. Perintah keyboardnya I, fungsinya memasukkan objek lain ke layar kerja. Tekan I pada keyboard, lalu tekan enter, maka akan muncul kotak insert, dan di sini ada pilihan browse, lalu kita bisa memilih berkas dokumen yang dalam format DWG atau DXF lain yang akan kita masukkan ke layar kerja yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke, selanjutnya ada nomor 19, command line. Perintah keyboardnya CLI. Fungsinya menampilkan kotak command line.
Nah, ini misal ini adalah kotak command line, ini kita tutup terlebih dahulu, kita close, maka kotak command line ini akan hilang. Apabila ingin kita tampilkan kembali, maka ketik CLI pada keyboard lalu tekan enter. Nah, bisa kita lihat kotak command line kembali muncul. Selanjutnya nomor 20 ada color atau perintah keyboardnya COL. Fungsinya menampilkan kotak pilihan warna. Ketik COL pada keyboard lalu tekan enter, maka akan muncul kotak select color atau pilihan warna yang nanti bisa kita mewarnai sebuah objek. Selanjutnya ada nomor 21, fungsinya properties. Perintah keyboardnya CH. Fungsinya menampilkan kotak properties. Tekan CH pada keyboard, lalu tekan enter. Maka akan muncul kotak properties ini, nanti bisa kita edit objek. Misal dari kotak properties ini juga misal warna, layer, tipe garis, skala, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 22 ada perintah dim edit. Singkatan keyboardnya DED, fungsinya mengedit dimension text dan extension line. Nah, misal kita tekan DED pada keyboard lalu tekan enter, maka akan ada perintah enter dimensi of editing. Dimensi mananya yang akan kita edit. Nah, lalu ada pilihan select objek. Kita di sini tidak mempunyai objek dimensi, misal kita buat lagi sebuah objek seperti ini. Lalu kita buat dimensinya. Nah, misal seperti ini. Tekan DED. Lalu enter lagi. Nah, misal ini yang akan kita edit. Bisa kita edit ininya, garisnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada H edit. Perintah keyboardnya HE, fungsinya mengedit arsiran. Nah, tekan HE pada keyboard misalnya lalu tekan enter. Nah, ini juga kita tidak mempunyai objek. Misal kita buat lagi objek arsiran seperti ini. Lalu kita tekan H untuk memberi arsiran. Nah, kira-kira misal seperti ini. Nah, misal kira-kira arsirannya seperti ini. Lalu kita tekan HE, enter, lalu kita klik objek arsirannya misal ini. Nah, seperti inilah bisa kita edit, yaitu muncul kotak H edit. Bisa kita ganti arsirannya, skalanya, kemiringan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada nomor 24, yaitu line type. Perintah keyboardnya LT, fungsinya menampilkan kotak line type manager. Kita ketik LT pada keyboard, lalu tekan enter, maka akan muncul kotak line type manager atau kotak pilihan bentuk garis. Ini ada garis putus-putus, ada garis titik-titik, dan berbagai macam garis. Nah, misal ini kita mempunyai sebuah garis. Kira-kira garis seperti ini. Lalu ini adalah sebuah garis lurus, lalu akan kita buat
putus-putus, ketik LT, enter. Nah, misal ini bisa kita pilih garis, dan ini garis yang sudah kita keluarkan atau tersedia, tinggal klik saja. Ini kalau ingin mengeluarkan garis baru, maka tinggal klik, misal pilih ini isodas. Oke, seperti itu. Nah, ini garis yang kita sudah keluar itu isodas, misal, atau ini ada isodas space, pilih saja ini, klik OK. Kalau kita klik lagi, LT, enter, pilih isodas space, oke. Nah, ini mungkin tidak kelihatan karena skalanya kecil. Ketik CH lagi, enter, pilih skalanya. Ini skalanya bisa kita atur. Line tipenya juga bisa kita atur dari sini. Ternyata line tipenya masih line tipe yang awal seperti tadi, makanya tidak tampak terputus. Nah, ini baru sudah tampak garis menjadi garis putus-putus. Atau kita ulangi, kalau dari sini, nah LT tipe ini hanya untuk mengeluarkan objek garis yang akan kita pilih. Kalau untuk membuat garisnya tetap harus diklik lagi dari sini atau dari kotak properties. Nah, misal kita tekan LT sekali lagi, maka tekan load. Kita ingin mengeluarkan garis seperti ini, misal. Oke. Tapi untuk merubahnya tetap harus diklik langsung di sini lagi, misal ini. Nah, tidak bisa langsung di LT. LT tadi hanya mengeluarkan bentuk garisnya. Selanjutnya, nomor 29, bukan nomor 29, nomor 25. Nomor 25 ada table. Perintah keyboardnya TB, fungsinya memasukkan table. Ketik TB, lalu tekan enter, maka akan muncul kotak insert table, dan di sini bisa kita atur tabel seperti apa yang akan kita tampilkan. Ini bisa diatur pengaturannya. Nah, misal seperti ini tabel default atau standar, maka akan muncul tabel seperti ini. Bisa diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, nomor 26 ada toolbar. Perintah keyboardnya TO. Fungsinya menampilkan kotak customize user interface. Jadi kita tekan TO, lalu tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul kotak customize user interface. Ini fungsinya untuk menampilkan toolbar yang ada di layar atas ini. Seperti ini, sangat banyak pilihan toolbarnya. Tinggal atur mana yang kita tampilkan dan mana yang tidak ingin kita tampilkan. Selanjutnya ada nomor 27, ada unit. Perintah keyboardnya UN. Fungsinya menampilkan kotak drawing unit. Kita tekan UN pada keyboard, lalu tekan enter, maka akan muncul kotak drawing unit. Nah, di drawing unit ini kita bisa mengatur pengaturan gambar berupa untuk tipe teks, misal desimal, precisionnya, berapa angka di belakang koma, dan ini juga satuan yang digunakan, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan saya mengenai tombol penting shortcut AutoCAD lainnya yang tidak dikategorikan dalam perintah draw dan modify, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai tombol penting sebelumnya kita sudah membahas mengenai tombol shortcut AutoCAD yang masuk dalam kategori perintah draw dan modify. Jadi di sini yang saya bahas kali ini tidak termasuk dalam kategori keduanya, baik draw maupun modify, tapi saya anggap
Tool ini juga fungsinya sama penting seperti toolbar, seperti shortcut keyboard yang ada pada tool modify dan draw. Shortcut keyboard yang saya bahas ini sangat berguna dalam menggambar. Nah, ini sebenarnya masih banyak shortcut keyboard lainnya yang tidak saya bahas satu persatu karena jarang digunakan. Oke, sekian tutorial saya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Nah, ini